2 Korintus pasal 5 ayat 17. Silakan Bapak dan Ibu memperhatikan, relakan saya membaca ini untuk kalian kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi kalimat ini cukup jelas. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, diawali dengan kata jadi. Kalau langsung siapa yang ada di dalam Kristus, itu pasti penekanannya akan beda ya, karena ada kata jadi. Lalu saya mengumpamakannya begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadikan sebuah pertanyaan. Nah kalau begitu, saya menyimpulkan bahwa kemungkinan ada orang yang sudah rajin ke gereja. Sudah pasti orang Kristen. Bahkan mereka sudah aktif di dalam pelayanan, namun masih merupakan tanda tanya mereka itu ada di dalam Kristusnya. Kira-kira ayat ini bisa diterjemahkan, diarahkan ke sana. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, berarti ada juga yang di luar. Orang percaya nggak? Iya. Ke gereja nggak? Iya. Melayani, bahkan pendeta. Bisa saya nilai. Jago khotbah, silakan. Udah menjadi tugasnya hari-hari berkhotbah, udah pasti jago. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan, pendetanya ada di dalam Kristusnya. Sama alamatnya juga, ini juga dialamatkan kepada kita. Namun di dalam kalimat ini lanjutannya jelas sekali 3 hal menjadi ciri. Kalau dia ada di dalam Kristus, katanya baru ada pertama, ia adalah ciptaan. Dia menjadi ciptaan baru karena yang lama itu berlalu. Ciri kedua. Ciri ketiga, karena yang lama berlalu, dia menjadi ciptaan baru. Kenapa yang lama berlalu? Karena ada yang baru datang, menggantikan posisi yang lama. Dan saya terjemahkan antara baru dan lama. Minta tolong ditayangkan. Kira-kira yang baru dan yang lama itu modelnya begini. Ya, ini dulu, yang lama dulu. Manusia lama itu cenderungnya atau disebut fokusnya itu kepada perkara-perkara lahiriah. Selanjutnya, orang kalau fokus kepada lahiriah cenderung lemah. Orang yang lemah lebih banyak pesimisnya. Tapi kalau bicara iman, udah kok percaya, nyanyi, waduh, pendeta belum bilang amin, udah bilang amin duluan. Nah, kadang-kadang aminnya itu jadi lata di mana-mana. Yang penting amin, amin, amin aja, saudara. Nah, orang yang begini, saudaraku, cenderung melawan. Itu disebut manusia daging yang berasal dari bumi. Daging itu berasal dari bumi. Jadi kalau kita fokus begini, kita boleh rajin ke gereja, saudaraku, tetapi kita nggak dapat hak untuk ke surga. Karena fokusnya kemana? Ke bumi. Malas dia pergi ke surga. Diajak ke surga, dia bilang, ngapain ke surga? Nggak enak, nyanyi-nyanyi. Cuma nyanyi-nyanyi. Nah, manusia barunya seperti ini. Lalu buatlah sebagai perbandingan, atau ini dijadikan parameter. Saudara jangan bikin pengakuan di sini, nanti orang tahu.
Ya, cuman dibaca, dilihat, disimak baik-baik, nanti saudara yang nilai sendiri. Kalau memang manusia lama, ngaku sendiri aja lalu bertobat sendiri. Ya. Namun kalau manusia baru itu fokusnya itu kepada perkara-perkara yang kekal, batinia. Orang yang begitu kuat. Tadi Sob Leader bilang, nggak ada duit, nggak ada, dia tetap kuat. Kan lagu saudara kan, di tengah badai hidup pun sekalipun. Ya saudara, kita tidak mungkin akan tumbang. Orang yang fokus kepada hal-hal yang batinia, yang rohania, itu kuat. Yang membuat kita kuat itu bukan karena banyak duit, bukan karena sehat, bukan. Roh kita yang terus mendapat suplai makanan firman, dia menjadi pribadi yang kuat. Saya kasih contoh Paulus penulis surat ini. Dulu dia hebat, kelompok Sanhedrin. Kalau zaman dulu disebut masuk kelompok Sanhedrin, itu orang hebat. Sangat-sangat hebat. Nah, Paulus itu punya kekayaan, kepintaran, tapi juga punya kuasa. Dia hebat, mendapat mandat, punya kekebalan hukum. Dia membunuh siapa saja, di mana saja, kapan saja, tidak akan dihukum selama yang dia bunuh itu pakai kalung salib. Dia termasuk pembunuh berdarah dingin. Tapi saudara mau lihat, begitu dia terima Kristus, beda. Yang lama bahkan dia rela mati karena Kristus. Dia satu-satunya rasul yang nantang begini, kok cambuknya Tuhan kurang satu dalam tubuhku, dan tidak pernah mengeluh. Karang kampar, kedinginan, kelaparan, dicaci maki, digampar, masukin penjara, nggak pernah buat salah. Dia nggak keluh. Kena cancer yang disebut duri dalam daging. Zaman dulu mungkin belum pernah ada istilah cancer, tapi yang namanya penyakit nusuk-nusuk daging itu, saudaraku, yang sakitnya minta ampun, itu cancer. Dia teriak sama Tuhan, tapi Tuhan bilang cukup. Dia nggak komplain, dia nggak protes. Nah, itu bedanya. Kenapa? Rohnya kuat. Oleh karenanya dia bilang, saudaraku, apa yang dulu manusia lamaku sangat-sangat beruntung, menguntungkan, tapi setelah aku kedatangan yang baru, yang lama itu berlalu, aku anggap itu sampah. Itu beda. Dia membedakan Paulus sebagai hamba Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan di zaman modern ini. Jauh-jauh dari Amerika itu berkhotbah cuma cari duit, cari yang sampah. Saya tuh waktu saya di Amerika di screening di Washington DC, dibilang, Pak Noldi ini khotbah ini cari duit nggak? Saya balik tanya, emang kalau gua cari duit lu bisa kasih persembahan saya berapa? Gua tiket pulang pergi 3.000 lebih. Dia bisa kasih persembahan berapa? Masih $300 aja, sok nanya, saya bilang. Ini jangan samakan, kalau ada pendeta datang cari dolar, pendeta Noldi tidak. Saya datang kan bukan maunya saya, kalian yang undang. Saya kan cuma mau sampai Philadelphia, tapi kalian yang undang sampai ke sana. Sudah saya pergi, mending dijemput naik bis lagi. Cenderung kuat, saudaraku, dan optimis. Optimisnya kenapa? Dia akan pegang firman. Dia akan berkata, Tuhan tidak pernah berdusta. Masakan Tuhan berfirman lalu tidak menggenapi? Itu orang optimis. Walaupun sedang terpuruk, tetapi dia yakin bahwa Allah yang dia sembah itu pasti. Amin. Firman tidak akan bergoyah. Karena dia optimis. Selanjutnya, orang-orang yang rohnya kuat, manusia roh itu saya sebutnya, itu manusia ilahi, beda dengan manusia. Itu tahu nggak? Nurutnya itu bukan sekedar istri itu nurut sama suami karena takut. Enggak. Istri nurut sama suami karena firman. Gak ada istri yang bilang amin.
Mesti dibuat pendeta katakan amin yang setuju. Ngapain dipaksa? Harusnya kan spontan. Sebab kalau laki yang bilang amin, wah itu namanya minta dukungan. Harusnya yang bilang amin istri. Berarti istri yang hadir ini belum kuat, masih berjuang. Iya. Dan itulah yang namanya manusia surga. Ya saudara, coba kita lihat satu ayat. Kalau kita fokus pada daging, nanti apa yang terjadi? Saya menghantar saudara untuk meninjau satu ayat. Ini ayat ini peristiwa di Taman Getsemani. Ya, di dalam saya ambil yang di Markus saja. Markus yang pasal 14 ayat 38b. Markus pasal 14 ayat 38b. Coba saudara perhatikan. Ini peristiwa di Taman Getsemani. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Roh memang penurut, tetapi daging. Nah ini yang saya kasih gambar. Roh itu nurut kan? Manusia roh pasti apa? Nurut. Kalau manusia daging yang dibangun jadi apa? Cenderungnya lemah. Kalau dia lagi lemah, walaupun datang Pastor Tirbi, pendeta khotbah aja, dia cuma nggak mau komentar aja. Masa khotbahnya begitu? Kalau manusia lagi lemah, pendeta siapapun yang khotbah, pasti dia bilang ini khotbahnya jelek. Saya sendiri bingung loh. Ada jemaat bilang khotbahnya bagus dan jelek. Emang bagaimana sih khotbah bagus sama khotbah jelek? Yang di khotbahin firman Tuhan kok mana ada firman Tuhan jelek? Coba ada yang berani bilang amin nggak? Firman Tuhan jelek? Ada nggak yang berani? Loh, kalau dia pendeta sedang khotbah firman Tuhan, kok berani-beraninya kita bilang khotbahnya jelek? Bagi saya jangankan pendeta. Selama itu firman yang disampaikan, sekalipun Tuhan pakai monyet di sini, saya akan katakan amin karena firman Tuhan. Apalagi sudah pendeta, pakai dasi, pakai jas, pakai batik, pasti dibilang jelek. Saudara tidak memberikan apresiasi sama pendeta, tapi harusnya kita berani hadir di hadirat Tuhan. Kita harus memberikan apresiasi, memberikan perhatian kepada apa? Namun kalau itu tidak bisa, itu menandakan ciri-ciri kita manusia yang fokusnya pada daging. Saya pikir terlalu naif. Engkau ke gereja itu cuma karena berkat. Konotasi berkat selalu masalah apa? Yang sementara, bukan yang kekal. Tidak pernah saudaraku Allah menjanjikan kalau kamu rajin ke gereja nanti akan kaya. Tidak seperti itu yang saya temukan. Firman kebenaran itu begini. Kalau engkau datang cari kerajaan Allah dan kebenaran, maka sangat dimungkinkan ada pertambahan. Amin. Ini tidak bicara rohani. Yang tambah itu bicara jasmani. Tapi kita kalau ke gereja, yang jasmani kita tempatkan di mana? Di depan. Itu manusia daging, dan ini yang bikin kacau gereja. Manusia yang lama ini yang bikin kacau gereja. Kadang pendeta di depan dia tuh nggak pernah benar. Rasanya semua nggak benar. Kenapa? Daging itu lemah. Yang menonjol selalu apa? Kelemahan-kelemahan. Suruh nurut orang begini. Sampai botak sariawan dan lebaran monyet nggak bakal, saudara. Iya. Tetapi kalau memang dia itu orang yang sungguh-sungguh, istilahnya tuh firman gampar dia, nusuk dia, ngetok dia, tambah mampan. Tambah mapan dia, saudaraku. Kenapa? Allah itu memberi kita firman bukan untuk menyiksa kita. Ini perlu kita tanam. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu kalau saudara terus menerus yang dibangun kehidupan jasmania, lahiriah, cenderungnya apa? Lemah. Suami baru begini aja kita udah kesel. Istri baru begini udah selalu cerewet kayak mamamu. Ya habis masakan tetangga. Saya setiap kali baca 2 Korintus 5 ayat 17 itu,
selalu ada sesuatu yang baru yang saya dapat. Iya ya, siapa yang ada dalam Kristus, ciptaan baru. Oh, kalau nggak tercipta menjadi baru, berarti saya dapat menafsir. Dia boleh rajin ke gereja, dia boleh aktif melayani. Kalau cuma melayani, suara bagus, jadi song leader, hebat. Ini saya punya anak, punya pacar, dia kan penyanyi idol, baru bertobat dari Islam, sekarang udah dibuang sama keluarganya. Dia lagi tertekan. Kalau saya jadi song leader, hebat nggak? Pasti. Tetapi apakah dia akan nampak menunjukkan bahwa dia manusia rohani? Belum tentu. Saya katakan, pendeta sekalipun, tidak sedikit kan pendeta itu yang jadi batu sandungan. Kita bilang, kok pendeta begitu? Lalu pendetanya membela. Pendeta juga manusia. Kenapa yang diambil dari lagunya rocker? Kenapa nggak bilang? Saudara, bedanya dengan Paulus. Paulus itu sampai menantang, lihat sama saya, ikuti teladan saya. Nampak sombong bukan? Tapi dia jawab dengan, sebagaimana aku melihat Kristus dan mengikuti teladan Kristus. Dia nggak berkata begini, aku, saudara-saudara, jangan lihat sama saya. Saya ini penuh dengan kelemahan. Saya penuh dengan kenapa kita bersembunyi di balik kelemahan kekurangan kita? Kenapa kita tidak pernah menantang hidup kita? Lihat sama saya, ikut teladan saya. Yesus bilang begini sama pengikutnya, semua yang diajarkan ahli Taurat, ikuti, itu kebenaran. Cuma jangan ikut kelakuannya. Minus. Saya dari kacamata ayat itu dapat juga menafsir, berarti ada pendeta persis kayak ahli Taurat. Ngajarin jemaat, pintar, banyak, waduh luar biasa. Tapi hari kita jumpai, kok dia bisa begitu? Ya bisa lah. Om dia masih di bumi, kalau dia ada di surga, nggak mungkin dia berbuat, melakukan hal-hal yang membuat kita kaget. Amin. Tapi kalau dia masih di bumi bisa, tapi saya dapat menjamin, saudara, kalau kita benar-benar mengalami yang namanya transformasi, jangan jadikan ayat ini teori. Mari kita mau, saudaraku, sungguh-sungguh untuk apa? Mengaplikasikannya, menerapkannya. Allah tidak suruh kita drastis. Ya, Allah suruh kita untuk apa? Step by step. Ya. Bahasa populernya bilang slow but sure. Pelan tapi apa? Mantap. Perubahannya nampak. Nggak apa-apa dari kelingking dulu. Kalau mulut belum bisa, kelingking dulu. Bukan dipatahin kelingkingnya, bukan. Ya, saudaraku. Atau mungkin bukan kelingking, jadi ini. Dari ini loh, yang biasa nunjuk-nunjuk begini. Ya, kita balik nunjuk kita. Saudara, di dalam manusia lama itu kalau suami istri itu yang bertumbuh sama-sama manusia lama, rame tuh. Rame. Tinggal buatin ring tinju. Benar. Sebab apa? Dominasi daripada manusia lama tidak jauh daripada memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan daging. Dan inilah yang membuat manusia itu mudah frustrasi, mudah stres, mudah depresi, dan mudah untuk mencari alasan-alasan, mudah untuk membuat kambing menjadi hitam, putih, belang-belang. Ini model manusia begini. Kalau kita yang dibangun di dalam hidup kita ini yang daging, saya ketemu banyak orang Kristen itu ke gereja, saudaraku, kejar biar cepat kaya, jadi pergi ke gereja tertentu.
bukan cari firman, yang dicari itu ornamen, instrumen, ya. Sampai saya pernah ada di satu keluarga, pas saya lihat dia buka kulkas untuk memberikan saya minum, saya astagfirullahaladzim, gila. Tuh tumpukan roti, minyak, anggur banyak anak. Dari mana? Dari gereja, Pak. Terus kenapa lu kumpulin situ tuh? Ini anggur perjamuan. Iya. Terus lu kumpulin situ buat apa? Iya Pak, kalau sakit, ya. Terus kalau kita mau itu proyek, kita ambil minyak, kita urapi. Terus mereka dapat. Ya ada yang dapat, ada yang enggak. Udah diurapi kok, ada yang enggak. Yang dapat yang kecil, yang gede. Dia jawab pakai Alkitab. Tuhan bilang kan setiap ada perkara kecil, karena yang dapat kecil-kecil dulu katanya. Pintar-pintar nih jemaat model ini. Terus waktu Anda sakit lalu perjamuan, iya. Yang mimpin siapa? Nggak ada Pak, main minum aja. Kamu kira ini mainan? Lu Bapak sih nggak tahu. Tahu aja apa kamu sama saya, jadi marah saya. Manusia lemahnya keluar jadinya saudara. Saya bilang, kamu ngerti nggak? Di dalam kekristenan itu cuma mengenal 2 sakramen. Ini masalah sakral, baptis sama perjamuan. Kalau ini sembarang, nggak butuh pendeta lagi yang memimpin dengan kusuk yang namanya perjamuan kudus. Saya bilang, kenapa sih kalian jadi ngaco semuanya? Siapa yang ngajarin? Gak berani ngomong nih siapa yang ngajarin. Kok bisa begini? Kami aja mau mimpin itu, kami berkaca melihat dari nilai kepatutan. Tuhan, kami layak nggak mimpin ini? Prosesi sakramen perjamuan kudus. Kadang-kadang kita menangis hancur hati, memohon belas kasihan Tuhan untuk adanya pengampunan, penyucian. Amin. Mereka sembarang. Asal dulu aja. Buka kulkas perjamuan. Bener. Ini manusia Kristen Sontoloyo ini saudara. Ya gak jauh dari situ aja biar cepet kaya. Saya di dalam rumah tangga saya bilang begini sama Isyan, kayaknya kita gak usah perlu mikirin berkat. Kenapa? Saya yakin kita punya Allah yang memberkati, amin. Jadi biar Allah aja memikirkan berkat untuk kita. Kalau kita terlalu keras memikirkannya, nanti stres. Kenapa? Tuhan gak mikirin dari surga. Ya, kalau kita yakin, kita pastikan dia Allah yang memberkati. Sejak kapan dia memberkati? Setelah dia selesai menciptakan dunia dengan segala isinya untuk manusia, dia lihat semua baik, lalu dia berkati. Nah, disitulah saya punya konsep. Ngapain saya mikirin berkat? Saya pikir biar Allah aja mikirin berkat yang pantas untuk saya, sehingga saya nggak perlu stres, apalagi gila. Ya. Kalau kita bangun manusia roh, mantap saudara. Manusia roh itu selalu mengejar sesuatu yang tidak tergoyahkan, yang tak tergoyahkan, yaitu satu, kerajaan Allah. Amin. Tuh Ibrani 12 bilang, kamu bersyukur karena kamu diberikan dan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Sebab satu saat Tuhan akan menggoncangkan, bukan hanya bumi tapi langit, agar nampak yang bergoncang akan bergoncang, tapi yang tinggal tetap tidak akan bergoncang. Kamu diberikan kerajaan yang tak tergoncang. Kerajaan apa itu? Kerajaan Allah. Semua kerajaan di bumi goncang. Kerajaan Inggris goncang gara-gara ulah Ladidai. Goncang gara-gara ulahnya Pangeran Charles. Tapi kerajaan Allah kalau kita ada di situ, kita nggak akan bergoncang. Amin. Kerajaan ekonomi sekarang goncang. Kerajaan keuangan, oh goncang. Sekarang orang kebat-kebit dolar dari atas 10.000. Yang lebih saya pusing lagi kalau lihat orang Kristen demo gara-gara naik BBM. Saya pusing melihatnya.
Kok bisa ya ada orang Kristen demo? Pernah nggak saudara baca Alkitab maka Yesus memimpin gerakan untuk demo? Yesus beda lah sama nabi-nabi lain, gak disamain. Saya itu bensin mau naik berapa aja sudah nggak bisa mikir saya, dan nggak perlu saya pikirkan. Kenapa? Loh, ini bensin ini kan produksi dari bumi, betul? Kalau kita ambil terus lama-lama makin banyak apa makin habis? Nah, kalau naik apa wajar apa enggak? Wajar. Ngapain protes? Nikmati aja. Kalau sudah nggak bisa beli bensin, jual mobilnya, jalan kaki. Gitu aja kok repot. Ngapain pusing-pusing manusia? Tuhan Yesus itu nggak pernah repot dengan kendaraan. Jalan kaki. Waktu si Jen ikut saya ke Israel, saya bilang, Jen, kamu mikir nih dari Bethlehem, tuh pegunungan Yehuda, tuh Tuhan Yesus lewat sini loh ke Yerusalem. Udah gitu yang lain nanya lagi, jalan kaki ya Om? Iya pastilah, kalau ada mobil, heran pakai nanya lagi. Kita ini sudah dimanjain dengan mobil. Kalau nggak sanggup beli bensin, jangan beli mobil. Tapi kenapa manusia lama nuntut? Kadang gengsi-gengsian. Masa tetangga cuma supervisor pakai mobil, suami gua manajer nggak pakai mobil. Itu bukan ukuran. Tuntutan manusia lama. Saudara mau berubah? Berat ya ngomongnya. Udah tua-tua semua. Saya ngeri loh kalau saudara kesini terus. Saya ngeri. Saya mau kasih satu ayat. Ini ayat seringkali saya baca karena seringkali tamat kan. Tapi kayaknya terlewatkan. Khusus untuk ini mata saya itu nggak berkedip. Bolak-balik di ayat ini. Saya sudah waduh ngeri banget. Mari kita lihat ayat itu. Yohanes pasal 6 ayat 63. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Kalau saudara berkata, biasa aja, saudara hati-hati. Dengan ayat ini saudara perlu hati-hati. Engkau sedang berada di dalam keprihatinan. Perhatikan baik. Rohlah yang memberi hidup. Lalu coba saudara baca lanjutannya. 2, 3. Daging sama sekali tidak berguna. Stop situ aja. Saya ulang-ulang baca. Saya ulang-ulang baca. Saudara, kata roh memberi hidup itu adalah hidup yang dijamin. Artinya hidup yang dijamin adalah hidup yang tanpa penderitaan apalagi kekal untuk masa depan. Tetapi seandainya engkau fokus kepada daging, nah lalu ayat ini bilang apa? Daging sama sekali, jangankan 10%, 1% nggak ada nilai. Sama sekali tidak berguna. Nah kalau kehidupan yang kita bangun itu berfokus pada manusia lama, lahiriah, kehidupan daging, dengarkan saya malam ini. Semua yang kita bangun itu seperti kita pengkhotbah katakan, siap. Sama sekali nggak ada gunanya. Satu ketika teman saya dari Islam, dia baca kitab pengkhotbah habis. Dia bilang, Pak Pendeta, gue mau tanya, penulis kitab pengkhotbah itu kan orang hebat, di Al-Quran juga ada. Tapi kok kitab pengkhotbah dia itu cuma satu pasal yang ada kata sia-sia. Cocok orang yang tulis ini adalah orang yang lagi frustrasi. Sembarangan kau. Nampaknya memang iya. Tapi dia sedang mengungkapkan sebuah kebenaran melalui apa? Pengalaman hidupnya. Bicara tentang kekayaan, Salomo kaya apa enggak? Sangat. Zaman dulu itu hutan Libanon itu bisa disebut hutan emas. Saking kayanya.
Kalau dulu udah kenal kloset rice cooker, bisa-bisa rice cooker sama klosetnya Salomo terbuat dari apa? Emas. Saking kayanya, seluruh dunia pada waktu itu bawa emas mempersembahkan kepada Salomo. Luar biasa orang ini. Bicara kuat, apa kurang kuat bini 1000? Hah? Termasuk kupingnya kuat. Satu aja budak, apalagi 1000 yang berkicau. Apa nggak kuat? Tahan kupingnya. Kuat sekali. Bicara pintar. Bahkan nanti sebelum dia, sesudah dia, tidak ada orang seberhikmat Salomo. Tapi lihat pengalaman dia tulis dalam pengkhotbah. Siap. Artinya dia itu mengalami pengalaman yang fokus pada daging, cuma membawa kesia-siaan. Yesus dah ngomong, Roh yang memberi. Saya ada testimoni begini, yuk kita baca ini ya. Kan ini suami istri. Nah, kita baca ya. Yang merasa suami baca bersama saya. Yang merasa istri ya perempuan. Kita saut persautannya. Oke, silakan. Yang di belakang kebaca nggak? Oke, yang merasa, saya pikir ini cuma ada laki-laki sama perempuan kan? Nggak ada yang setengah ya? Oke, berarti semua ikut baca. Yang merasa laki bersama dengan saya. Kita mulai duluan. Saya hitung 1, 2, 3. Suami, aku sudah tak tahan lebih lama lagi. Istri, Apakah kau ingin aku pergi? suami, tidak. Aku bahkan tidak pernah berpikir begitu. Istri, Apakah kau mencintaiku? suami, ya tentu saja, selalu dan selamanya. Istri, Apakah kau berbohong kepadaku? enggak akan. Ngapain? Kurang kerjaan. Maukah kau menciumku? Ya, setiap kali aku mempunyai kesempatan. Akankah kau membunuhku? Tentu saja tidak. Mana mungkin? Oh sayangku, terima kasih. Bisakah aku mempercayaimu? Oke, sekarang istri baca duluan dari bawah, suami jawab. 2, 3. Oh sayangku, terima kasih. Bisakah kau mempercayaiku? Tentu saja tidak. Mana mungkin? Jangan ketawa dulu. Ya, baca lagi istri. Apakah kau memukulku? Ya, setiap kali aku mempunyai kesempatan. Enggak akan. Ngapain kurang kerjaan? Ya, tentu saja, selalu dan selamanya. Apakah kau mencintaiku? Tidak, aku bahkan tidak pernah berpikir begitu. Apakah kau ingin aku pergi? Ya, sudah tak tahan lebih lama lagi. Anggap aja ini cuma intermezzo. Tapi kok ada yang ketawanya kecil. Saya nggak nyinggung suami istri, saya maksudnya gini, yang suami itu mewakili yang antara manusia roh dan manusia daging. Yang dari atas ke bawah itulah manusia roh. Tapi pada waktu kita balik membaca dari bawah ke atas, itulah ciri-ciri manusia daging. Daging itu sama sekali nggak berguna. Sifatnya sementara. Asalnya dari bumi, akan kembali kepada bumi. Makanya Alkitab saya katakan di mana-mana Alkitabnya firman Allah tidak bisa salah, tidak pernah salah. Diubah-ubah kayak apapun, dibolak sana, bolak sini, tetap kebenaran. Sama dengan kita dia katakan, daging sama sekali tidak berguna. Ya apa yang berguna? Ujung-ujungnya balik juga kemana? Ke bumi. Saudara pernah lihat prosesi kematian di kubur? Terakhir pendeta ambil apa? Lalu lempar kemana? Ke peti, ke lubang. Sebelum ditimbun, ngomong apa tuh pendeta? Pasti seragam di seluruh dunia tuh pendeta. Dari situ diambil. Mestinya itu orang yang ada itu harus sadar.
Lalu combine ayat ini. Roh yang memberi hidup. Saudara mau hidup bersama Tuhan, mari yang kita bangun apa? Rohani. Rasanya saya pernah khotbah sini dengan tema begini. Marilah, ikutlah, tinggal. Pernah? Di catatan saya pernah. Tapi masalah saudara nggak pernah catat, makanya lupa. Waktu kata marilah saya bilang itu sukses. Karena siapa yang nggak pengen lega? Tapi tatkala Tuhan berkata, if you want to follow me, itu katanya harus apa? Pikul. Lalu saya tanya, pikul salib enak apa enggak? Saudara jawab apa semua? Kor, enggak enak. Lalu saya tanya, kenapa enggak enak? Berat. Pas saya tanya, berapa kilo? Nggak ada yang berani jawab. Saya nggak pernah temukan ayat bahwa salib itu berat. Tapi yang saya ketemukan, salib itu ringan. Salib itu dipikul nggak ada saya temukan nggak enak, tapi enak. Kalau saudara nggak percaya nanti buka Matius pasal 11 ayat 29 dan 30. Kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Tapi kenapa orang Kristen selalu pikul salib? Enggak, apa? Berat. Nah, manusia daging. Manusia daging. Gak mau pikul salib. Ada yang bilang begini, kenapa sih? Beratnya seperti apa? Tahu nggak salibnya siapa? Kalau istri, salibnya suami. Kok bisa ya? Suami saya tukang pukul, salib saya berapa pendeta? Nggak ada hubungan. Lalu kalau suami, salibnya siapa? Istri. Ya kalau salib istri memang berat. Saudara kenal istri saya kan? Lebih besar siapa saya sama istri saya? Tapi jangan bilang-bilang ya kalau dia kesini. Ya kalau salib saya dia, ya nggak bisa saya pikul. Om dia lebih berat dari saya. Mampus aku. Nah ini kan kekeliruan semua. Alkitab bilang dalam Matius pasal 11, salib yang kupasang itu apa? Berat apa ringan? Udah ada yang buka Alkitab nggak? Dibaca nggak? Coba saudara baca. Jangan saudara bilang, ini bohong kali ini Pak Noldi ini pendeta Noldi. Coba saudara baca. Eva tolong dibaca. Saya mau kasih tahu, ini manusia daging ini cuma bisa apa? Ngeluh. Karena pesimis. Coba dari ayat 29 sampai 30. Enggak usah ke situ bro, biar mereka buka Alkitab. Troll aja dijematin. Ini ya, kadang-kadang udah nggak mau Alkitab. Ini buku kuno perlu dibawa kemana-mana tahu? Ya, silakan. Matius 11 Ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Siapa yang bilang berat? Firman Tuhan bilang apa? Ringan. Enak apa enggak? Lalu kenapa dia menjadi nggak enak? Kenapa? Ini kata kunci di ayat itu. Tuhan bilang ini, pikulah kuk yang kupasang dan apa? Learn from me. Belajar. Engkau datang di sini belajar nggak? Manusia daging nggak pernah mungkin datang belajar. Belajar sama Yesus, Yesus itu kan firman. Saya suka bilang sama jemaat, di sini Allah hadir. Saudara setuju katakan amin. Ya, hadirnya dalam dua model, yang nggak kelihatan sama yang kelihatan. Yang nggak kelihatan kita yakin Roh Kudus ada di tengah kita, amin. Yang kelihatan yang mana? Firman. Jadi kalau Tuhan bilang belajar kepada aku, setiap kita ke gereja harus punya konsep begini. Sehingga kita nggak jadi juri-juri idol, cuman menilai pendeta khotbah jelek bagus. Pendetanya marah-marah, bahkan ada yang lebih kurang ajar. Bapak gembala gue itu khotbah marah-marah, apa khotbah sih tadi? Enggak, kurang ajar. Kelihatan kok ada emosi. Namanya intonasi kalau meninggi kayak emosi. Nah,
gua muka begini, saudaraku pasti merah. Cuma gua bilang, om tadi khotbah marah-marah. Dua-dua tahu. Itu aja sekalian. Lo kok bisa? Khotbah sambil marah, marah sambil khotbah. Kok bisa? Udah khotbah sambil marah aja lu gak bertobat lu. Hei, ya kadang-kadang kalau kita belajar, roh kita dipuaskan terus, amin. Daging itu gak akan berkutik. Gak akan berkutik dia. Tenggelam terus. Roh makin kuat. Daging gak pernah ada kesempatan. Lalu saudara bandingkan lagi. Coba, ini jadi belok sedikit, walaupun masih nyambung. Markus pasal 8, ini boleh ditayangkan ayat 34. Ini kata kunci kedua, kenapa orang bilang salib itu berat. Markus 8 ayatnya yang ke-34. Ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak, jemaat, dan murid-muridnya, pelayan, jadi nggak ada yang terkecuali. Ya, semua harus. Dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus nyadar dirinya dan pikul salibnya dan mengikut aku. Jelas gak ini? Jelas kan? Jadi nggak ada yang nggak pikul salib, betul kan? Siapa yang mau ikut pikul salib? Kenapa dia jadi berat? Ini kata-kata di sini semuanya. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang harus dia perhatikan, ia harus menyangkal itu manusia daging yang suka melawan. Saya bingung, ada istri itu pernah bilang, lu mah suami goblok. Duh Tuhan, kenapa lu nikah sama dia? Bingung kok ada ya. Saya dulu punya kesempatan lo nikah sama orang kaya. Banyak. Ya, saya jujur dulu koleksi. Saya kan punya tampang begini saudara. Yang sudah tua aja masih kelihatan handsome. Ya, apalagi waktu masih muda. Ya, cuman mungkin waktu kalau saya jadi dengan orang kaya, mama bicara, saya mungkin murtad. Ya, saya tinggal di rumah elit di daerah elit Kebayoran. Kakak mami saya itu 3 bintang dari angkatan laut. Saudara, saya untung gak kawin sama orang kaya. Kenapa? Bisa Eke dibego-begoin. Untung saya ketemu Esther Khan, bisa bertobat. Ya, itu orang tuh kirbatnya itu kosong penuh tuh kirbatnya. Terlalu banyak air mata dia keluarkan untuk seorang Noldi. Sebab dia bilang gini, dengan Pak Sutri, orang yang nikah dengan Noldi cuma 2, istrinya itu cuma 2. Kalau nggak tegar gila. Untung saya ini. Saya bilang, saya khotbah di mana, Pak Noldi? Bu Esther bilang katanya kalau nikah sama Pak Noldi, ya untung yang nikah dengan saya Esther, jadi nggak pada gila. Coba kalau yang orang kaya sana yang nikah, pasti gila ya saudara. Kisah-kisahnya waktu kami pulang dari Amerika, di Taiwan kan lagi transit. Anak-anak saya pesen gini, papi mami, tolonglah tetap jadi pendeta seperti sekarang minimum. Kalau bisa ditingkatkan. Kenapa ngomong begitu sekarang? Setelah saya amati, nggak di Indonesia, nggak di Amerika, kenapa saya hanya melayani di 3 gereja, 1 bule. Saya lebih banyak dapat yang di bule. Ternyata ini pendeta ini sama aja semua. Kayaknya moral dan integritas itu menurut saya itu ibarat musim dingin itu minus. Tapi mami papi masih ada nilai saya, masih punya integritas. Makanya macam-macam. Papi mami macam-macam, gua murtad. Gitu loh ancaman anak saya itu yang kedua. Ngapain orang tua udah pendeta tapi moralnya bejat, nggak punya itu, mendingan aku murtad. Wah, saya bilang serius banget. Di sisi lain saya senang bertumbuh, berarti kan ini kan diapain, dicepukin apa sama gereja bule ini ini ya. Ya tapi nggak apa-apa. Ya, tapi tetap didukung dalam doa, jangan cuma nuntut, ya kan? Papi akan berusaha. Semoga oleh anugerah Tuhan papi dan mami tetap sampai mati jadi pendeta yang punya integritas. Terus yang kedua,
Apalagi yang kedua, tolong papi mami katanya nikah sekali aja. Hah? Mana ada pendeta nikah 2 kali? Tunggu dulu, belum selesai baru koma. Kalau mami mati, papi jangan nikah lagi. Papi mati, mami nggak perlu nikah lagi. Ngapain mesti nikah lagi? Belum tentu papi dapat kayak mami, belum tentu mami dapat kayak papi. Bisa lebih galak dari papi kayak gitu. Ya, papi nggak bisa jawab. Sekarang kasih kesempatan. Tapi istri saya itu ternyata terbawa. Ini di Taiwan dia iseng. Emang kalau mami mati, papi terus saya nggak siap dengan jawaban itu. Tiba-tiba pagi-pagi buta lagi. Sampai di sana tuh. Kenapa ngomong gitu? Saya ini orang yang sangat pintar ngelak. Saya ngajar, kalau mami itu gimana? Kalau mami mah udah jelas. Mami sudah pasti udah merasa tua. Jemaat di 2 tempat. Ada anak, mungkin sudah ada cucu. Ya kan? Terus yang lebih parah lagi, mami kan udah nggak sempurna. Mami ini udah cacat, mana ada laki mau. Jadi diputuskan 100% tidak nikah lagi. Sekarang papi jawab. Saya bilang, papi juga 100% tidak. Alasannya apa? Saya takut, karena yang nikah dengan saya kalau nggak gila tegar. Istri pertama sudah tegar, takutnya istri kedua. Kan kasihan. Jadi Tuhan bilang mau pikul salib, sebelum pikul salib apa dulu? Kata kunci kedua, sangkali dirimu. Itu manusia fokus pada daging. Sulit kita menyangkali kebobrokan kita. Mau membangun keluarga bahagia, sangkali dirimu. Jangan pakai istilah begini, Pak atau Ma, ini udah begini dari sononya. Ya Tuhanku, yang begini nih perlu ditumpang tangan makanya orang ini. Paulus itu lebih parah dari kita, bisa berubah, amin. Masa sih itu yang kita pertahankan? Harusnya bisa. Kalau kita benar ke gereja itu nggak lihat siapa dia yang berkhotbah, tapi kita fokus cari firman, kuat, bisa kita sangkali semua kejelekan-kejelekan kita. Amin. Nah sekarang itu tadi baru intro semua. Mateng nggak saudara? Ini isi khotbahnya. Kenapa saudara? Kelihatan kok nggak enak? Hah? Kurang suka. Balik lagi kepada Yohanes tadi. Kok tidak berguna? Apa alasan Tuhan? Ini saya penasaran. Saya doa lalu mengalir ini 3 ayat ini. Waduh, hanya saya sendiri jadi takut. Jadi orang yang membangun manusia dagingnya, Tuhan bilang sama sekali tidak berguna. Karena ini 3 alasan. Soalnya nggak usah takut bahwa akan lama khotbah ini selesai. Enggak. Coba kita buka Roma 8 ayat 8. Kenapa Tuhan Yesus katakan tidak berguna sama sekali? Coba lihat alasan pertama, Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itukah tujuan kita jadi orang Kristen? Itukah tujuan kita mau percaya Tuhan? Yaitu menjadi pribadi yang tidak berkenan. Sudah sekian lama kita berkecimpung di dalam gereja, aktif melayani, tapi ending poinnya, ujung-ujungnya Allah nggak berkenan. Apa nggak nangis bombay? Saya nggak mau. Saya ingin membangun hidup ini dari hari ke hari semakin apa? Semakin berkenan. Kalau saya bandingkan dengan 2 Korintus pasal 6, kalau saya nggak salah, kalau Tuhan berkenan, kita berdoa, doa kita dijawab, amin. Kita dalam keadaan sulit, Tuhan tolong, karena berkenan. Tidak pernah kita ditinggalkan, kalau benar berkenan. Tuhan bilang, roh yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. Loh kenapa ini nggak berguna? Nah ini alasan pertama, mereka yang hidup dalam daging. Alkitab yang jawab, tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Ngeri. Kan saudaraku, mungkin kita nggak sadar yang membuat kita hampir gila itu karena fokus pada daging. Kenapa sih banyak orang bunuh diri? Karena gagal dalam menyambut apa? Daging sampai kejiwaan, cuma itu aja. Manusia itu malah ini daging jiwa, jiwa daging, udah mentok semua. Naik gedung lantai 15 lalu lompat, ya mati saudara. Saya bilang, kenapa orang makin nekat? Karena ada penyelidikan, orang tidak mau minum Baygon lagi untuk bunuh diri. Saya bilang, emang kenapa? Bagaimana matinya? Orang yang mau aja pisang enggak katanya. Sementara dia pengen mati, jadi dia lompat. Itu kalau orang di kota besar. Tapi kalau di kampung, dia nggak naik gedung, naiknya apa? Pohon. Lalu dia loncat. Nih, di Manado itu ada orang, anak muda. Dia ini frustrasi diputusin ceweknya. Pas dia pulang ngadu ke mamanya, mamanya bilang, kamu itu cuma wanita aja. Emang belum ada wanita? Tapi aku cintanya mentok. My world is empty without. Wala. Maksudnya, dimarahin mamanya, dimarahin bapaknya. Wah, itu tertekan. Udah, kalau mama sama papa juga yang begini, aku mendingan mati. Naik pohon dia, mau bunuh diri. Mamanya stres gantian. Nak, jangan dulu dong nak, jangan bunuh diri. Mama tuh ngelahirin kamu susahnya minta ampun. Kamu main enak naik pohon mau jatuh. Tolong nak turun nak, nggak mau turun, dia nggak mau turun. Nak, tolong nak ya, mama pergi sebentar, kamu jangan turun dulu. Tahu nggak, mama pergi gereja, minta tolong pendeta. Oh, pendeta datang bawa pakai toga, ini pendeta Protestan datang. Saudaraku, dibujuk rayu, dibacain ayat, didoain, kagak turun. Pendetanya pulang. Gimana ini? Tetangganya bilang, coba panggil yang dari Pantai Costa. Kalau pendeta Protestan kan terlalu lembut. Coba panggil dari Pantai Costa. Nak, tolong nak ya, nak tunggu nak, jangan lompat dulu nak ya. Nanti mama cariin cewek gitu loh kan. Nggak tahu yang datang pendeta lagi dari Pantai Costa, bawa full band, KKN di bawah pohon. Mamanya nggak mikir begitu dia coba-coba jatuh juga ya kan. Tapi udah khotbah bikin kakak, dia nggak turun. Mamanya kami sanakan. Terus orang bilang, Bu, jangan putus asa. Sudah 2 pendeta nggak mempan, tolong ke gereja Katolik, ambil pastor aja. Ini yang terakhir. Aku banyak usaha. Itu ibu dengar. Nah, biasanya kan orang pergi ke gereja minta tolong pastor. Pastor pakai jubah putih, penuh wibawa, nggak bawa Alkitab, nggak bawa apa-apa. Pastor dia begitu datang, dia di bawah dia cuma lihat ini. Lalu dia doa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah. Tahu nggak, mujizat anaknya turun. Ada waktu anaknya turun, orang kaget, bingung semua. Lu kok bisa? Udah kagak nggak turun. Akhirnya tanya, tadi pendeta dari Gemim datang, lu nggak turun. Pendeta dari GPDI bikin kakak lu nggak turun. Kenapa? Pastor dari Katolik turun. Hah? Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain apaan? Gua diajak sama pastor. Kan dia bilang kalau lu nggak turun, gua potong dia. Oh Tuhan tolong, ternyata memang Tuhan suka pakai bermacam-macam hikmat ya. Ada dia turun juga, ternyata cuma ngancam doang, mau bunuh diri tapi takut mati. Ini dia lihat ke pastor, dalam nama Bapa Putra, dia tafsir, kalau lu nggak turun, gua potong. Pulang ke pastor sudah turun dia langsung dong. Nah kita lihat yang kedua, kalau kita bangun manusia daging, Yohanes bilang rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Alasan kedua ayatnya yang ke-7 dari Roma pasal 8. Coba perhatikan baik-baik. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia daging tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Dengarkan saya. Kalau engkau terus komplain, protes, itu pertanda keinginan daging sudah tinggi sekali. Dan tanpa sadar, yang kita bangun adalah permusuhan dengan Allah. Ini sangat berbahaya.
Ini sangat berbahaya. Saya mengacu pada Yohanes 6 ini, saya jadi takut. Saya akan coba lebih hati-hati untuk menjalani hidup ini. Jangan saya terjebak kepada perkara-perkara yang sementara untuk menyetop, membuat menjadi stuck. Kita sampai kepada hal yang kekal. Masa Allah diajak berantem? Masa Allah diajak musuhan? Waduh, saudara, ngeri. Ini bisa terjadi tanpa kita sadari. Jadi ujilah saudara ke depan. Ya. Kalau saudara jadi, tahu nggak saudaraku, kenapa harus ada orang keluar dari gereja? Kenapa ada orang jadi pemberontak? Karena manusia daging nggak pernah puas. Roh itu selalu puas loh. Tuhan Yesus itu lebih cenderung untuk apa? Untuk hidup dalam roh, betul? Mengikuti pimpinan roh. Kita ini gereja-gereja Pantekosta, aliran Pantekosta mengklaim punya Roh Kudus, tetapi nggak pernah nampak Roh Kudus itu menonjol dalam hidup kita. Kalau manusia baru dibangun, dia tidak pernah akan mungkin melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Amin, Bapak Ibu. Dan tidak pernah ada cita-cita untuk keluar. Kemana begini? Orang yang suka keluar-keluar itu pasti juga di gereja lain. Gak benar juga. Kenapa dia ingin puas? Secara jiwa itu gak mungkin kau puas. Kalau rohmu puas, jiwamu puas, dagingmu puas. Siapa yang puaskan? Allah. Mencari kepuasan dunia gak akan kita puas. Saat dunia dikasih saudara, nggak akan puas. Buktinya negara yang sudah hebat nggak puas di bumi kan, pergi ke luar angkasa. Dia nggak puas bangun senjata di bumi, bangun senjata di luar angkasa. Memang manusia udah gila semua, saudara. Apa itu yang kita cari? Mau bangun permusuhan dengan Allah. Tolong kita bertobat semua. Tuh, nggak ada yang bilang amin lagi. Nggak ada cita-cita mau bertobat. Atau sudah bertobat semua? Puji Tuhan, saudaraku. Senanglah Bapak Kepala Saudara sudah bertobat semua. Tapi kayaknya kalau sudah bertobat semua, gereja kita tutup aja, benar. Terakhir, alasan ketiga, Galati pasal yang ke-6 ayat 8. Galati pasal 3, pasal 6 ayatnya yang ke-8. Apa kata firman Tuhan? Sebab barang siapa menabur dalam daging. Ya, kalau kita kejar semua daging, berarti yang kita tabur apa? Daging. Yang kita tuai apa? Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal. Saudara cuma puas untuk sementara atau mau hidup kekal? Mari kita tinggalkan manusia lama. Caranya bagaimana? Saya nggak punya resep yang jitu, kecuali saya cuma menyarankan, ini buku kuno, tapi buku yang tidak pernah salah. Ini buku punya kekuatan lebih daripada sekedar supranatural dan adikodrat. Seperti surat Roma bilang, Injil adalah kekuatan Allah. Orang yang mau coba mencelakakan umat Allah, cuma ada dua. Allah permalukan, dia bertobat, atau Allah binasakan. Di gereja saya ada yang bertobat. Saya coba undang dari Muslim, namanya Saifuddin. Dia seorang yang hebat di pondok pesantren terbesar, termewah, terkaya di Asia Tenggara, Al Zaitun, yang ada di Indramayu. Di dalam konsep dia membangun ke depan Islami yang militan radikal agar tidak ada gereja di Indonesia. 3 anaknya laki-laki. Yang pertama Fikri Khomeini, yang kedua Saddam Hussein, yang ketiga Muammar Gaddafi. Dari itu sudah nampak warnanya. Orang yang begitu cepat bertobat. Pada waktu dia membuat studi banding Al-Quran dan Alkitab, dia melihat dari si Al-Quran bahwa Yesus itu memang Tuhan. Dia bertobat tersungkur dan agak ekstrim. Saudara, Allah kita lawan, nggak mungkin kita menang. Kalau kita sering baca firman, roh kita kuat. Amin. Tidak mungkin engkau tidak punya waktu dan kesempatan, kecuali memang engkau tidak mau.
Sesibuk apapun, jangan sudah pikir pendeta ini juga pengangguran. Enak aja. Belum tentu siapa lebih sibuk sudah dengan kita. Untuk bicara, nggak ada waktu. Kalau kita sering, apalagi Alkitab sekarang enak, ada Alkitab elektronik, iya kan? Di mana saja, kapan saja, bahkan sambil engkau maaf ke toilet pun bisa baca firman, betul? Itu yang membuat kita kuat. Cuman sayang, jangankan di luar gereja baca firman, di dalam gereja saya masih belum percaya bahwa semua yang hadir 100% cari firman. Kapan kita mau kuat? Kalau kita sudah mulai getol dengan firman, itu jaminan. Tidak ada jaminan yang lain. Saya tidak punya resep yang lain, kecuali orang mulai haus dan lapar akan apa? Firman. Saya tanya jemaat saya, kok kalian jarang datang? Nggak pernah merasa lapar ya? Ya om, kenyang melulu. Malah udah enak katanya. Nah ini celaka. Bayangkan aja kalau sampai firman itu kita bilang enak, nah ini repot. Ini calon-calon binasa, baru calon. Kan ada calon bupati tapi nggak jadi bupati kan? Saya masih bersyukur karena baru calon binasa. Bisa juga nggak jadi karena ada pendeta yang suka berkhotbah. Kadang pendetanya sendiri nggak mempan, ya pendetanya yang lain bisa mempan. Karena Tuhan tidak pernah kehilangan cara dan kehilangan metode agar umatnya itu bertobat. Kiranya firman ini boleh memberkati kita. Amin. Kita berdiri, kita nyanyi satu lagu. Ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
sertai di dalam kehidupan kami para pasutri, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan yang sejati. Keberkatan ilahi melimpah ke kami semua. Manakala kami membangun manusia roh, hal-hal yang bersifat jiwani, yang bersifat jasmani tidak perlu kami khawatirkan, sebab Tuhan menyediakannya, bahkan menambah-nambahi dalam kami. Dan kalau kami membangun manusia rohani kami, manusia jasmani kami tidak pernah akan Tuhan rugikan. Oleh karenanya bahwa kami lebih dalam pemahaman ini, dan diteraikanlah segala firman kebenaran Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat yang permanen bagi kami sekalian di masa-masa yang akan datang. Dan terlebih daripada itu, Roh Kudus lewat karya dan pengurapan-Mu mampukan kami agar kami sanggup di dalam memperlakukan firman-Mu itu dalam hidup kami hari lepas hari. Dan kami percaya dari tempat mati berkat Allah akan mengalir memenuhi setiap kehidupan para pasutri dengan segala kegiatan aktivitas usaha pekerjaan mereka. Dipastikan Allah memberkati dalam nama Yesus. Tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan, apapun bentuknya. Tapi manakala kami mulai beralih untuk lebih fokus kepada hal-hal yang kekal, maka hal yang tidak kekal Tuhan akan izinkan mengikuti kami. Terima kasih terus Engkau pakai sarana ibadah para pasutri dari GPDI di tempat ini. Biar terus Tuhan tolong mereka, para koordinator pelayanan, para aktivis dengan segala kegiatan aktivitas mereka. Tuhan berkenan terus memakai dengan hikmat dan pengurapan, dan serangkaian peribadatan yang berlangsung di gereja ini di dalam hari-hari, minggu-minggu ke depan. Biar Tuhan terus nyatakan karya lewat kuasa, urapan, dan hikmat yang Tuhan penuhi melalui para pelayan, hamba-hamba Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati gereja di tempat ini, gembala sidang, keluarga dan tim gembala, seluruh majelis diaken diberkati dalam nama Yesus, sehingga jemaat yang dibangun di tempat ini semakin kokoh, semakin kuat, tak tergoyahkan sampai Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Hamba serahkan sisa ibadah sampai pada tamatnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami peraskan doa kami ini. Haleluya. Mari setiap yang diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk.